Aku Ibu Tiri Nizam. Atas terjadinya Nizam, aku menjadi tersangka divonis 2 tahun penjara. Apakah itu wajar? Bisa saja nanti ada tersangka-tersangka lain. Atau memang ada petunjuk ke klien saya, nggak ada masalah bagi saya kalau memang bisa polisi membuktikan bahwa klien saya salah. Klien saya ikut serta atau klien saya sebagai otak kan bisa saja. Saya nggak ada masalah. Yang penting target saya adalah bahwa karena kan saya menjadi PH ini karena panggilan hati. Hayang ngomongnya jadi hayang ngomong ya. Ini asa kurudat katanya kasus almarhum Nizam. Gimana lain cek anak halur gimana? Warga Sukabumi, ada kota, ada kabupaten ya. Gimana cek lawyer TR cina bahwa bapak anak almarhum ge terlibat cina memeh ke rumah sakit teh ada pemuda sampai ke jaket almarhum teh. Walaupun anak tiri ini sudah tidak ada, kami akan cari keadilan itu dan kami akan bongkar benar-benar diperiksa. Arah ke sini saya lihat di berita bahwa ada ahli ekspresi yang menyatakan bahwa air matanya si ayahnya Nizam pada saat di rumah sakit itu tidak tulus, dibuat-buat. Artinya apa? Bahwa kalau saya analisa ke belakang, berarti ayahnya ini juga bagian dari perbuatan atau akibat. Karena apa? Karena dia kan pernah, ini bukan yang pertama kali, Bun. Artinya kenapa dia tidak hati-hati dengan kejadian yang pertama, terus tidak segera membawa ke rumah sakit, malah dia bilang ikhlaskan saja, makamkan aja di makam keluarga bla bla bla. Nah artinya terus setelah ada statement itu, dia ke rumah sakit, dia guling-guling nangis dan di video kemana-mana, di upload. Jadi nangisnya itu apa? Tanda tanya. Kok bilang kayak gitu? Masih sempatlah harus bawalah ke dokter gitu. Kalau bagi saya mah. Iya betul. Terus dia jawab apa? Ya cepet, masih sibuk kayak gitu, ikhlasin, doain aja cenah. Maafin si Raja katanya gitu. Agak aneh ya. Maafin aja. Dan ada satu kalimat lagi, sepertinya usianya nggak lama ya. Jadi ikhlaskan saja. Padahal masih di rumah, belum berobat. Itu Kan di situ saya Tanggal 18 ya baru dibawa ke rumah sakit. Dia 3 hari dari mulai dikasih info. Yang tadinya netizen merasakan simpati kepada ayah kandung Nizam akhirnya balik berbondong-bondong menyerang bapak kandungnya Nizam. Dan sini ada info lanjutannya. Tadi mungkin sudah melihat beberapa info terkait kematian Nizam Syafi'i. Nah ini ada lanjutan lagi guys terkait pengacara ibu kandung Nizam Syafi'i soroti dugaan ya pembunuh ya berencana dan upaya mengungkap keterlibatan pihak lain ya yang diduga ada keterlibatan antara ayah kandung dari Nizam ataupun anak angkat dari ibu tirinya Nizam ya, almarhum Nizam. Nah ini kira-kira infonya seperti apa. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe ke Kelvin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral ya. Nah ini kira-kira infonya seperti apa, yuk kita lihat dan kita reaksi bareng-bareng guys dari Nizam ya untuk hari ini ya. Mas Krista, laporan dari ibu kandung Nizam sendiri sudah berjalan seperti apa? Sekarang sudah ada pemanggilan terbaru? Kemarin dari pihak penyidik ada telepon kami, ya kan, Kak, bahwa untuk proses ini cepat karena ini jadi perhatian publik. Mereka meminta kita untuk didengar keterangannya sehubungan dengan laporan kita pada hari Senin. Cuman berbenturan. Ternyata hari Senin itu kita juga ada RDP di Komisi 3 dan kebetulan ya kan dari pihak kepolisian di sana juga diundang oleh Komisi 3. Jadi kita tunda mungkin sekitar hari Selasa atau hari Rabu. Kuasa hukum dari Ibu Tiri almarhum juga menyatakan sudah menerima panggilan atas laporannya ibu kandung sendiri, katanya hari Selasa atau hari Rabu juga. Seperti apa Pak? Ini kan prosesnya ternyata menjadi atensi dan seperti panggilan. Ya kita sangat apresiasi sekali dengan kinerjanya Polres Sukabumi. Ya kan begitu cepatnya ya kan dia melakukan penyelidikan dalam laporan kita. Artinya ditindaklanjutinya dengan cepat. Kita sangat mengapresiasi kepada penyidik Polres Sukabumi. Berarti pemanggilan Ibu Tiri ini sebagai saksi ya? Pemanggilan ibu dirinya sebagai saksi, ya kan, sebagai saksi, ya kan, karena terlapornya, ya kan, dalam dugaan itu kan adalah AS gitu, jadi maka akan didengar keterangan juga sebagai saksi. Ada komunikasi mungkin yang terjalin antara Pak Krista dengan Pak Acong kuasa hukumnya Ibu Tiri? Karena kebetulan kita teman, ya kan, karena kebetulan kita teman lama, kita jadi berkomunikasi, ya kan, sebelum ya kan Acong Latif juga memegang
apa tuh namanya kuasa daripada TM gitu, dia ada komunikasi dengan saya gitu loh. Dan kemarin juga saya input kan ada perkembangan dari KPAI juga saya share. Artinya bahwa sejauh ini kan kita pengen ungkap, dan selain PR, siapa lagi sih yang berperan di dalam kematiannya daripada Nizam ini sendiri, kan gitu. Kalau kami kan sebagai kuasa daripada ibu korban. Tuh guys ya. Akhirnya Ibu Tiri dinyatakan sebagai tersangka pada kasus almarhum Nizam di Sukabumi. Dan hal ini disampaikan langsung oleh ayahnya pada malam hari tadi. Adapun berkas pelaporan sudah disampaikan kepada Kejaksaan Kabupaten Cianjur untuk selanjutnya di dalam pengadilan tentunya ada persidangan. Jika memang semua bukti-bukti terbukti, maka hukumannya pun akan cukup berat. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis opini. Masih dalam suasana berduka karena Nizam Syafei baru MD ya. Tapi ayahnya sudah berpakaian rapi saja saat bertemu pengacara. Udah kayak artis ya. Bah kayak nggak ada sedihnya guys tuh. Mawang gendong. Iya ya tuh. Sepatunya sudah kayak gini coba. Lihat gendong. Pulang. Aja. Waduh, sedihnya pinter ya Pak. Aneh ya, aku rada anehnya kenapa harus di videoin gitu guys. Orang tuh lagi berduka tuh jarang loh. Pengen terlihat lebih banyak, orang pengen termenung ya, pengen sendiri gitu lah. Apalagi ini anak yang kira-kira kalau dia memang menyayangi anak itu pasti, jangankan anaknya, kadang orang tua aja ketika orang tua kita salah satu meninggal gitu ya, pasti boro-boro pengen mikirin nangis di depan kamera gitu ya, di upload gitu ya. Biasanya kan pengen menyendiri berapa, sekitar seminggu 2 minggu lah, itu butuh waktu ya. Seminggu 2 minggu baru paling lama sebulan lah gitu guys. Tapi ini seperti tidak ada rasa seperti sedih ya, aura-aura kesedihan gitu guys. Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Justice for Nizam, Justice for ibu kandung Nizam. Masih bersama kuasa hukum bestiku Bang Krisnamurti yang semangat banget untuk kasus-kasus seperti ini. Thank you banget Bang. Tuh ya. Tuh diteror ya. Mungkin kandung Nizam ya. Melaporkan Lisnawati, ibu Nizam Syafei mendatangi kantor LPSK pada Jumat siang. Tuh guys ya. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menyatakan kondisi fisik dan psikis Lisnawati saat ini terganggu. Tuh karena itu ya. Salah penelantar kan. Penyidik tidak bisa menjudge seseorang bersalah tentang penelantaran atau kalau tidak cukup buat alat bukti ya minimal. Bahwa ada pengembangan yang lain terkait hasil penelitian secara keilmuan penyelidikan itu ada mengarah terhadap terhadap si suami Bu TL itu. Juga mendengar ya dari bapaknya bahwa ini anak bukan sakit panas menurut keterangan. 4 tahun tidak dipertemukan dengan anak kandung, lalu kemudian dipertemukan lagi ketika anak tersebut sudah menjadi jenazah. Bagaimana perasaan seorang ibu? Pantaslah ibunya Nizam ini berontak. Dan lebih lagi ketika seorang bapak kandung mengatakan bahwa ibu kandungnya sudah meninggal padahal masih ada. Mungkin bapak kandung merasa kalau misalkan anak kandungnya tinggal bersama dia, hidupnya akan enak, hidupnya akan mewah, hidupnya akan berkecukupan. Tapi kenyataannya Anda lihat sendiri, badannya mentalnya penuh, dan mengakibatkan anak tersebut kehilangan nyawa. Tuh guys ya.
Menurut kalian gimana guys terkait infonya dari kematian Nizam ini guys? Apakah akan terkuak ya siapa pelakunya, siapa aja? Apakah hanya Ibu Tiri atau mungkin anak angkatnya terlibat juga? Bisa tulis di kolom komentar reaksi kalian ya guys ya. Sekian infonya dari Nizam. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa dibantu subscribe Uki Kevin dan aku juga ada Uki Kevin Reaction ya. Channel kedua itu ada Uki Kevin Reaction. Jangan lupa juga bantu subscribe. Di sana juga aku bahas terkait kematian Nizam juga ya guys ya. Jadi jangan lupa bantu subscribe juga, dan aku juga bahas kasus-kasus yang lain ya. Kalian jangan lupa bantu subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.